Shalom, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat bertemu kembali dalam Renungan Harian Gereja Toraja Jemaat Efrata Bontang. Sebelum kita melakukan aktivitas pekerjaan dan pelayanan kita sepanjang hari ini, kita akan menikmati saat teduh bersama. Kita akan membaca dan merenungkan akan firman Tuhan yang akan menjadi pegangan bagi kita untuk melangkahkan kaki sepanjang hari ini. Mari berdoa sebelum membaca firman Tuhan. Bapa kami di sorga, dimuliakanlah namamu. Kepadamu Tuhan, kami menaikkan pujian dan syukur oleh karena kemurahan-Mu, oleh karena bimbingan-Mu, pemeliharaan-Mu kepada kami semua. Kami boleh ada sebagaimana kami ada pada pagi ini, menikmati hari baru karunia Tuhan yang senantiasa menjadi bagian dalam kehidupan kami. Dan pagi ini, sebelum kami melakukan segala aktivitas pekerjaan dan pelayanan kami akan membaca dan merenungkan akan firman Tuhan yang akan menjadi pegangan bagi kami untuk melangkahkan kaki kami dalam setiap aktivitas dan pekerjaan kami hari ini. Bersabdalah Tuhan, karena kami telah siap untuk mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Hari ini Sabtu 12 Desember 2020, melalui renungan harian kita, maka bacaan kita dari Injil Matius pasal 21 ayat 28 hingga ayat yang ke-32. Firman Tuhan, "Tetapi apakah pendapatmu tentang ini? Seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Ia pergi kepada anak yang sulung dan berkata, 'Anakku, pergi dan bekerjalah hari ini dalam kebun anggur.' Jawab anak itu, 'Baik, Bapa.' Tetapi ia tidak pergi. Lalu orang itu pergi kepada anak yang kedua dan berkata demikian juga. Dan anak itu menjawab, 'Aku tidak mau.' Tetapi kemudian ia menyesal lalu pergi juga. Siapakah di antara 2 orang itu yang melakukan kehendak ayahnya?" Jawab mereka, "Yang terakhir." Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. Sebab Yohanes datang untuk menunjukkan jalan kebenaran kepadamu, dan kamu tidak percaya kepadanya. Tetapi pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal percaya kepadanya. Dan meskipun kamu melihatnya, tetapi kemudian kamu tidak menyesal dan kamu tidak juga percaya kepadanya." Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara kekasih Tuhan, berdasarkan bacaan kita, maka tema dalam renungan harian kita pagi ini adalah berbalik melakukan perintah. Berbalik melakukan perintah. Bapak Ibu Saudara-saudara kekasih Tuhan, mungkin kita memiliki pengalaman seperti perumpamaan dalam perikop ini. Entah kita pernah menolak perintah orang tua atau pernah mengatakan ya, tetapi kita tidak melakukannya. Dalam perikop ini, anak sulung mempunyai hati yang jahat dan tidak mau tunduk kepada apa yang diperintahkan oleh bapaknya, tetapi dari luar. Dia terlihat sebagai anak yang taat dan mengatakan ya terhadap perintah ayahnya. Namun selanjutnya ia tidak melakukannya. Pada sisi lain, Yesus mengatakan sikap anak bungsu yang dengan tegas mengatakan tidak terhadap perintah ayahnya. Namun selanjutnya dia justru menyelesaikan dengan baik tugas-tugas yang diperintahkan ayahnya. Anak sulung menggambarkan sikap golongan Farisi dan golongan tua-tua yang begitu tekun dengan pekerjaan mereka di bait suci, yang kelihatan taat dan ketat di dalam menjalankan perintah Tuhan, namun mereka tidak melakukannya. Di samping itu, mungkin ada orang yang kelihatan jahat, tetapi justru dia yang cepat mengubah arah hidupnya masuk ke dalam pertobatan. Bapak Ibu Saudara-saudara kekasih Tuhan, mungkin selama ini kita selalu menolak dan mengabaikan segala yang Yesus sampaikan kepada kita. Namun kita butuh proses
dalam menjalani kehidupan yang akhirnya melahirkan kesadaran baru untuk berbalik melakukan apa yang Yesus kehendaki. Karena itu, jangan membuat hidup terbeban dalam kesalahan yang telah kita lakukan. Jadilah seperti anak bungsu yang memasuki sebuah proses kehidupan yang dalam perjalanan hidupnya menemukan titik kesadaran yang membuatnya berbalik untuk melakukan perintah Bapanya. Dalam kelemahan kita, tetaplah berupaya menemukan kehendak Tuhan dengan berbalik melakukan perintahnya. Amin. Mengakhiri kebersamaan kita dalam renungan harian saat teduh pagi ini, mari kita berdoa. Kepadamu Tuhan, yang senantiasa kami agungkan dan kami muliakan, kami bersyukur dan berterima kasih oleh karena Engkau senantiasa mengasihi kami, Engkau yang senantiasa peduli kepada kami, Engkau yang senantiasa memelihara kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, waktu yang indah Engkau karuniakan kepada kami sebelum melakukan segala aktivitas pekerjaan. Kami boleh diberikan waktu untuk menikmati saat teduh bersama, belajar akan firman Tuhan. Pagi ini kami boleh belajar kembali arti dalam melakukan segala perintah Tuhan dengan baik dan benar. Mampukan kami Tuhan, sehingga kehidupan kami senantiasa berkenan di hadapan-Mu, dan kami boleh melakukan segala sesuatu untuk kemuliaan nama Tuhan. Saat ini, dalam doa kami, hamba-Mu berdoa buat kehidupan jemaat Tuhan dalam keseharian bersama dengan suami, istri, anak-anak, dan keluarga mereka masing-masing, dalam pekerjaan, dalam usaha, pelayanan, baik yang dilakukan di rumah, di sawah, di ladang, maupun ternak yang saat ini dikembangbiakan. Biarlah semuanya itu boleh dilakukan dengan penuh sukacita. Mereka boleh menikmati akan kehadiran Allah melalui berkat-berkat Tuhan yang senantiasa melimpah dalam kehidupan mereka. Kiranya apapun yang jemaat-Mu lakukan boleh berkenan di hadapan Tuhan, dan senantiasa sebagai keluarga-keluarga Allah, sebagai suami dan istri, anak-anak sebagai anak-anak Tuhan, boleh mewujud nyatakan kasih dan keteladanan di tengah-tengah keberadaan kehidupan mereka masing-masing. Bapa kami di sorga, berdoa buat kehidupan jemaat Tuhan, jikalau pada saat ini berada dalam pergumulan, baik dalam rumah tangga, bersama dengan anak-anak, keluarga besar. Kiranya Tuhan yang akan memampukan mereka, umat-Mu, dalam menghadapi pergumulan kehidupan. Karena kami menyadari bahwa sebagai manusia, dalam menjalani kehidupan ini, kami tidak akan pernah terlepas dari pergumulan kehidupan. Kami percaya bahwa Tuhan akan memampukan setiap kami dalam menghadapi pergumulan kehidupan. Dan pergumulan kehidupan itu boleh kami selesaikan dengan baik, nama Tuhan dipermuliakan, kehidupan damai sejahtera boleh kami nikmati dalam kehidupan kami sebagai keluarga Allah. Berdoa jikalau pada saat ini ada jemaat Tuhan yang terbaring lemah karena sakit penyakit, pun yang terinfeksi virus corona. Kepadamu Tuhan kami memohonkan, Tuhan yang akan hadir sebagai dokter dalam memulihkan dan memberkati setiap proses pengobatan yang diterima, yang dijalani, pendampingan dari para medis, pun dari keluarga. Kiranya Tuhan akan memberkati semuanya, sehingga boleh mendatangkan kesembuhan yang asalnya daripada Tuhan. Jemaat-Mu boleh menikmati akan sukacita kesembuhan itu sendiri. Bapa di sorga berdoa, jikalau pada saat ini ada jemaat Tuhan yang mengalami duka cita karena ditinggal oleh orang-orang yang mereka kasihi, yang telah Engkau panggil dari tengah-tengah kehidupan mereka semua. Ke dalam tangan-Mu kami menyerahkan kehidupan jemaat Tuhan yang berduka cita. Tuhan yang akan menghibur dan menguatkan rumpun keluarga,
jemaat Tuhan, sehingga hanya kepada Tuhan penghiburan sejati itu kami boleh terima, dan jemaat Tuhan kami semua boleh selalu menengadah kepada Tuhan, berpengharapan kepada Tuhan, dan boleh menikmati kehidupan ini, dan boleh mengaminkan bahwa kehidupan ini adalah sesuatu yang berada dalam rancangan dan kasih Tuhan. Bapa di sorga, berdoa buat bangsa dan negara kami yang saat ini masih digelisahkan karena adanya pandemi COVID-19. Kami senantiasa terus mengharapkan pemulihan dari Allah, mujizat dari Allah untuk memulihkan negeri kami dan umat Tuhan yang terbaring lemah karena virus corona. Kepadamu Tuhan, kami menyerahkan sepanjang kehidupan kami hari ini. Apapun yang kami lakukan, kiranya berkenan di hadapan Tuhan. Ajarkan kami untuk terus menaati apa yang menjadi kehendak Tuhan, menjalankan segala perintah-perintah Tuhan, sehingga kehidupan kami boleh terarah kepada jalan yang Tuhan kehendaki. Ini doa kami, ini seluruh sembahyang kami, dan setiap permohonan kami naikkan kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Demikianlah renungan harian dan doa bersama Jemaat Efrata Bontang. Kiranya dalam hari ini, setiap kita melakukan aktivitas, boleh melakukan dengan penuh sukacita, penuh tanggung jawab. Dan kiranya Tuhan memberkati kehidupan kita semua sepanjang hari ini. Salam sehat bagi kita semua dan Tuhan Yesus memberkati. Amin.